Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sama Mimin di Pawon Misteri Official. Nah, kali ini Mimin akan melanjutkan cerita yang sebelumnya ya. Cerita tentang Rumah Kebangkitan Iblis Akibat Persinahan. seperti apa kelanjutan ceritanya? Mari kita mulai. Apa tak ada yang bisa aku perbuat? Aku harus bertindak. Makhluk itu tak boleh menyentuh keluargaku. Ajeng meremas spray tempat tidur. Ia benar-benar kalut. Bisa, sebenarnya bisa. Tapi aku harus melewati lorong gelap yang berisi binatang melata yang mengerikan. Dan kau juga harus berperang melawan Nyai. Ingat, apa yang terjadi denganmu itu juga yang terjadi pada makhluk itu. Jelas Noni. Lantas bagaimana dengan Bik Sumi? Apa kau mengenalnya? Dia berada di penjara tadi sewaktu aku kesini. Tanya Ajeng. Noni mendesah. Dia sudah mati karena dia memakan makanan dari makhluk berbulu itu. Mungkin sekarang jasadnya ada di dalam kamar. Ajeng terdiam. Pantaslah selama ini Bik Jumi tampak berbeda. Berarti yang selama ini ada di rumahnya itu iblis yang menyerupainya. Jumi yang malang. Desisnya. Ajeng laki-laki hanya mampu menghela nafas. Perasaannya campur aduk antara sedih, kesal, dan marah. Noni, maukah kau menolongku? Aku ingin keluar dari tempat ini. Harap Ajeng. Wanita Belanda itu berpikir sejenak. Ajeng merasa tak sabar kembali bertanya padanya. Noni? Iya, tentu saja. Aku mau. Malam kita pergi dari sini. Malam? Kau kira cuma duniamu saja yang ada siang dan malam? Sama saja. Noni itu tergegah. Kalian makan juga? Ajeng semakin menyelidik. Ia begitu penasaran karena ini untuk pertama kalinya ia bersinggungan dengan makhluk astral. Ya, tentu. Meski makanan kami adalah makanan yang menjijikkan bagi kalian, seperti cacing dan makanan kotor lainnya, termasuk tulang belulang binatang. Tuturnya. Ajeng mual dan bergidik saat mendengar ucapan dari Noni Belanda. Kau jijik, aku pun sama. Ruangan ini adalah neraka. Itulah sebabnya aku ingin membantumu, agar aku bisa segera bebas dan pergi ke alamku. Noni itu membuang mukanya, menghindari tatapan Ajeng yang mengibah. Semoga usaha kita berhasil ya Noni, desah Ajeng dengan segala harap. Nenek membuka pintu kamar Bagas yang saat itu masih memeluk Guling yang tertidur lelap. Dengan sayang nenek membelai kening sang cucu saat ia duduk di pinggir ranjang. Mata Bagas mengerjap, sedikit menyipit dan menyesuaikan cahaya yang menyilaukan matanya. Nenek, bagaimana Gas? Masih pusing? Nenek bawain bubur sup ayam kesukaan kamu. Nenek dengan sayang memijit pelan lengan Bagas. Sedikit pusing, Nek, tapi tidak enakan kok. Jawabnya dengan mengulas senyum tipis. Ya udah, kamu makan, terus istirahat lagi biar cepat sehat. Nenek lalu bangkit dari tempat ranjang dan melangkah menjauhi Bagas. Oh ya Nek, Bagas mau tanya sesuatu. Nenek langsung menghentikan langkahnya dan menatap heran ke arah Bagas. Ada apa Gas? Apa nenek tidak merasakan keanehan di rumah ini Nek? Nenek menggeleng cepat. Semua baik-baik saja kok Gas, memang ada yang mengganggumu? Tanya nenek. Tapi Bagas langsung terdiam. Ia bingung mau menjawab apa, karena takut nenek tak percaya ucapannya. Gak ada apa-apa Nek, cuma mimpi buruk aja. Nenek mengulas senyum manis dan berkata, jangan pikir macam-macam, banyak berdoa, jadi kita tenang. Bagas mengangguk pelan, ucapan nenek ada benarnya. Setelah nenek keluar, Bagas kembali memejamkan matanya. Rasa kantuk karena demam tak dapat ditahan. Di antara sadar atau sedang dalam keadaan bermimpi,
Bagas mendengar suara kunyahan dan denting sendok beradu dengan mangkok keramik. Bagas merasa terusik dan kembali tersadar. Ia mengucek matanya berulang kali. Siapa sih yang makan? Tanyanya dalam hati. Bagas selalu terduduk, perutnya keroncongan. Ia lupa tadi untuk makan bubur sup buatan nenek. Bocah itu lalu berusaha bangkit meski sedikit sempoyongan. Ia menatap mangkok keramik di nakas tak jauh dari ranjangnya. Loh, kok kosong? Siapa yang makan? Bagas bicara pada dirinya sendiri, menatap heran mangkok sup yang kosong. Sembari menggaruk kepalanya yang tak gatal, Bagas melangkah keluar kamar. Perutnya sudah sangat lapar, matanya menelisik setiap sudut. Sepi. Ia berpikir mungkin neneknya kini berada di dalam kamar dan sedang menyendiri. Bi Jumi, panggilnya saat kaki berukuran 39 itu sedang menuruni anak tangga menuju lantai dasar. Tak ada sautan. Bocah itu kembali menyisir ruang depan. Terdengar bunyi seseorang yang menyapu halaman. Ia lalu mengintip di jendela. Benar saja, seseorang sedang menyapu dengan tenang. Dari postur dan gayanya, Bagas tahu itu Bi Jumi. Bagas bernafas lega. Mimpi tadi malam membuatnya susah untuk move on dan menjerit takut bila bertemu Bi Jumi. Teringat bagaimana menyeramkan sosok Bi Jumi dalam mimpinya itu. Syukurlah Bi Jumi ada di luar. Aku bisa mencari makanan dengan tenang, desis Bagas. Bocah itu lalu berbalik dan melangkah menuju dapur, berharap bisa menemukan makanan yang bisa mengganjal perutnya. Namun saat ia melewati kamar Bi Jumi yang terletak di dekat dapur, indera penciumannya menangkap bau yang tak sedap menguar dari kamar orang yang ia takuti itu. Baunya amat busuk seperti bangkai, membuat selera makan bocah itu hilang seketika. Bau apa ini? Decaknya heran. Baru saja hendak menyentuh gagang pintu kamar Bi Jumi, perutnya kembali berbunyi. Perih begitu menusuk membuat Bagas mengurungkan niatnya dan menarik kembali tangannya. Ia berbalik dan melangkah menuju dapur, mencari makanan yang bisa mengganjal perutnya. Bagas mulai mengitari setiap sudut dapur, membuka lemari tempat penyimpanan makanan, kosong. Semua tempat ia periksa, kosong. Hanya ada 2 bungkus mie instan di dalam kulkas. Pasti nenek atau mama lupa belanja, dengus Bagas. Ia lalu meraih medan saat ia hendak masak. Pandangannya tertuju pada sebuah mangkok yang ditutupi di dekat meja kompor. Rasa penasaran begitu menyergap. Mungkinkah itu sisa bubur sup yang dibuat nenek? Batinnya. Bagas meletakkan mie begitu saja di atas meja makan dan melangkah menuju meja kompor. Tanpa ragu, Bagas membuka tutup mangkok. Dan matanya membulat sempurna. Dan tanpa sadar, tutup mangkok yang terbuat dari keramik putih jatuh dan pecah berkeping-keping. Tubuhnya bergetar menahan takut melihat isi dari mangkok yang ia kira adalah bubur sup seperti yang nenek tawarkan. Yang ternyata bukan bubur, melainkan belatung-belatung putih kecil sebesar nasi yang bergerak dan beberapa berlonjatan membuat Bagas bergidik ngeri. Bertepatan dengan bunyi pecahnya tutup, Mama yang baru saja pulang bersama Gandhi langsung berlari menuju dapur dan mendapati Bagas dengan tubuh gemetar terduduk di lantai. Bagas! Mama berlari menuju Bagas dan memeluk tubuh Bagas erat. Ada apa, Nak? Tanyanya saat melihat wajah Bagas yang penuh air mata dan sorot ketakutan. Ma, itu... Bagas menunjuk mangkok yang terbuka. Mama berdiri dan melangkah hati-hati, menghindari serpihan keramik yang pecah. Ia melihat isi mangkok yang ternyata tak lain adalah bubur sop yang semerbak wanginya. Mama menoleh ke arah Bagas dan Gandhi secara bergantian. Apaan, Mah? Tanya Gandhi. Cuma bubur sup, apa ini buatan nenek? Gak mungkin sup, Mah, itu belatung, desis Bagas. Bagas, biar saya yang bersihinya. Tiba-tiba terdengar suara seseorang yang membuat mereka menatap ke arahnya.
Entah sejak kapan Bik Jumi ada di sana, tersenyum misterius yang membuat Bagas semakin ketakutan. "Oh iya Bik, silahkan." Mama menyingkir dan mendekati Bagas. Punggung tangannya ia tempelkan ke kening Bagas. "Masih panas, mungkin kamu cuma halusinasi," ujar Mama. Mama menoleh ke arah Bagas saat mendengar bunyi dari arah bocah 15 tahun itu. "Lapar ya nak? Tuh Mama bawa nasi bungkus, kita makan sama-sama yuk." Mama membantu Bagas untuk bangkit dan melangkah ke arah Gandhi. "Bi, ikut makan yuk," ajak Mama saat akan melintasi Bik Jumi yang menunduk. Ia hanya membalas dengan anggukan pelan. Mama tampak acuh dan terus membawa Bagas menjauh, sedang Bik Jumi terus melakukan pekerjaannya. Saat melewati kamar Bik Jumi, bau bangkai kembali merebak, membuat Mama dan kedua anaknya serentak menutup hidung karena tak tahan, mual. "Bau apa ini, Ma? Apa perlu diperiksa?" usul Gandhi. Mama yang merasa curiga segera mendekat dan tangannya terulur di handle pintu. Belum sempat Mama menekannya, suara berat terdengar dengan nada tak suka mengaum di belakangnya. "Tidak ada apa-apa di kamar saya, Nyonya. Mungkin itu bau dari luar." Seketika Mama menarik kembali tangannya dan menelan ludah karena rasa bersalah. Maaf Bi, saya lancang," ucap Mama sembari menarik Bagas dan Gandhi menjauh. Di saat yang bersamaan mereka melihat Ajeng masuk. Mama heran karena anak gadisnya itu melewatinya begitu saja, acuh dan tatapannya kosong. "Ajeng," lirih Mama. "Kak Ajeng kenapa, Mah?" tanya Gandhi. Mama hanya mengedikkan bahu dan kembali mengayunkan kakinya menuju kamar Bagas. Ia ingin merawat Bagas yang masih demam dan melihat keadaan ibunya yang sejak tadi belum ia temui. Sementara di bawah, Bik Jumi meraih sendok dan mendekati mangkok yang tadi terisi dengan bubur sup di mata Mama Bagas. Padahal berisi ratusan belatung yang mengeliat dan sebagian meloncat. Ia makan dengan amat lahap. Beberapa belatung yang tak sempat ia kunyah merayap di antara bibir dan tangannya. Wajah pucat itu tersenyum dengan bibir yang lebar, mengoyak pipi hingga darah keluar di sela-sela dagingnya. Puas ia mengisi perutnya, wanita itu melangkah kembali ke arah kamar dan masuk dengan perlahan. Aroma bangkai seketika menyeruak. Wanita itu menengadah dan melihat sosok bergantung dengan tali yang melingkar di lehernya. Matanya sudah hilang, berganti dengan kerubungan belatung yang keluar dan jatuh satu persatu. Tubuhnya sebagian sudah mengelupas dan dihinggapi lalat yang terbang dan hinggap silih berganti. Wanita itu tersenyum puas melihat mayat yang tak lain adalah dirinya sendiri. Ya, itulah mayat Bik Jumi yang mati terbunuh karena halusinasi. Makhluk jahat penghuni rumah berhasil masuk ke tubuhnya dan membisikkan kata-kata ajakan untuk kematian. Bik Jumi gantung diri setelah semalaman mendapati teror dari makhluk astral penunggu rumah, hingga ia mengikuti bisikan iblis untuk gantung diri. Sekarang jiwa Bik Jumi terperangkap di penjara alam gaib bersama dengan jiwa-jiwa yang menjadi korban sebelumnya. Teror yang Bik Jumi dapatkan karena ia tak sengaja membuang air panas di kamar mandi tanpa mengucapkan bismillah. Air panas itu mengenai salah satu anak gendruwo yang menetap di rumah itu. Mereka marah dan tak terima dengan perbuatan wanita paruh baya itu. Malang bagi Bik Jumi yang sendirian dan terkepung dengan banyaknya makhluk astral penunggu rumah. Dirinya tersiksa hingga kematian menjemputnya. Nenek mulai curiga melihat perilaku Bik Jumi yang tak biasa. Jika ia membantu, hanya terdiam, dan yang anehnya selalu ada belatung saat Bik Jumi pergi. Nenek pun merasa hawa di rumah itu berbeda. Jika malam dingin teramat menusuk tulang hingga membuat berlapis-lapis selimut pun tak mampu menghalau rasa dinginnya. Jika siang, udara panas membuat gerah, meski hari mendung dan hujan. Aroma bangkai pun sesekali mengusik indera penciuman,
Tapi anehnya, begitu Bik Cumi mendekat, bau bangkai itu menghilang. Tatapan Bik Cumi pun berbeda, lebih tajam dan terkadang seperti mengancam. Berbeda dengan dirinya yang biasa, pandangannya lembut dan penuh cinta. Beberapa kali nenek mengutarakan keresahan hatinya pada Desi. Tapi Desi sepertinya tak peduli. Ia terlalu sibuk dengan urusan pernikahannya yang semakin dekat. Nenek menghela nafas gusar, teringat dari kemarin tak melihat Ajeng. Wanita tua itu menggeser tubuhnya dan menjejakkan kaki di lantai. Ia menarik sweater rajut berwarna hijau botol andalannya kala dingin melanda. Dengan memeluk dirinya sendiri, nenek melangkahkan kaki ke arah kamar Kak Ajeng yang jaraknya tak begitu jauh dari kamarnya. Sempat beberapa kali menghentikan langkahnya saat merasa ada yang memperhatikan gerak-geriknya. Namun demi cucu kesayangannya, nenek tetap melanjutkan niat awalnya, ingin melihat Ajeng. Karena malam begini Ajeng pasti sudah pulang dari kegiatannya bekerja. Jangan terlalu membuat orang rumah curiga. Kalau mereka hilang seperti keluarga sebelumnya, rumah ini tak akan pernah terisi lagi, dan tumbal akan susah kudapatkan. Nenek seketika menghentikan langkahnya saat mendengar suara dari kamar Ajeng. Logat seperti orang Belanda dan Jawa yang berbarengan. Nenek tercekat, jantungnya berdegup kian kencang. Ia memilih mundur dan menyembunyikan diri dari balik dinding untuk mengintip siapa yang berada di kamar cucunya itu. Tak lama Bik Cumi keluar dari kamar Ajeng sembari menyeringai. Sempat menghentikan langkah dan menyisir sekitar, membuat jantung nenek seolah berhenti berdetak. Namun sejurus kemudian ia melangkah turun dari tangga dan nenek bisa kembali bernafas lega. Belum hilang rasa kagetnya, nenek harus kembali merasakan dentuman dalam dadanya. Kala tak sengaja ia melihat di celah pintu kamar Ajeng yang terbuka. Ajeng sedang bercermin dan menyisir rambutnya sambil bersenandung jauh. Entah datang dari mana, suara dentingan gamelan datang bersaut-sautan. Seketika bulu roma nenek berdiri. Wanita tua itu mematung, merasakan hawa dingin yang menusuk. Asap tiba-tiba mengelilingi rumah dan dalam sekejap suasana rumah berubah mencekam. Makhluk tak kasat mata bermunculan, mulai dari yang berbulu lebat, berkaki satu yang diseret, tangan buntung, wajah rusak, wajah yang dipenuhi belatung, dan masih banyak makhluk lainnya. Mereka menyebar ke segala ruangan seperti zombie, dengan wajah menyeringai dan kelaparan. Tubuh nenek bergetar hebat, apalagi saat mendengar suara kikikan yang berasal dari cucu kesayangannya itu, yaitu Ajeng. Rasa takut kian menguasai dirinya. Saat ingin berbalik dan kabur, tiba-tiba sesuatu seperti menangkap kakinya. Mata nenek membulat dan menghadap ke arah langit. Ia ingin berteriak, tapi suaranya seperti tertahan di kerongkongan. Tangan pucat mencengkram salah satu kakinya. Tubuh makhluk separuh yang keluar dari ubin itu menatapnya dan menyeringai mengerikan, seolah mengejek nenek yang saat ini tak mampu berkata-kata. "Lepaskan!" Susah payah nenek berusaha lepas dari cengkraman tangan dingin pucat berurat itu. Keringat mengucur deras di dahinya. Namun cengkraman makhluk itu semakin kuat dan tubuh nenek terjerembab di lantai. Bibirnya membentur lantai hingga darah mengucur deras dari luka yang menganga. Darah, darah. Makhluk itu melepaskan kaki nenek yang meringis kesakitan. Tangan keriputnya menyentuh bibirnya. Makhluk yang hanya separuh itu perlahan merangkak dan menunjukkan seluruh tubuhnya. Makhluk itu berputar dengan posisi seperti laba-laba. Tangan dan kaki berjalan bersamaan dengan kepala terbalik, mendekati nenek yang berusaha untuk bangkit dan terduduk. Nenek terkesiap saat melihat makhluk aneh itu tertawa, terbahak melihat nenek yang kepayahan. "Jauh, pergi!" Suara nenek yang membahana bukannya membuat makhluk itu pergi, malah semakin mendekat. Teriakannya itu juga membuat Ajeng dan makhluk lain yang ingin dihindarinya malah mendekat.
Nenek yang dikepung beringsut mundur dan terpojok di dinding. Saat mencengkam seperti itu, ia melihat Ajeng berdiri dengan tatapan yang sulit diartikan. "Ajeng, tolong nenek, nak." Lirih nenek mengiba, tapi Ajeng malah tertawa mengerikan. Ia malah mengangkat kedua tangannya seolah memberi komando pada makhluk seram lainnya itu untuk menghabisi wanita tua yang ada di hadapannya. "Nikmati makanan kalian, anak-anak. Makanan siap disantap." Bertepatan dengan ucapan Ajeng, air mata jatuh di kedua sudut mata nenek. Tangisnya pecah saat makhluk itu mulai mendekat dan ia dalam keadaan tak berdaya. Jangan!" Makhluk menyeramkan dengan tingkah seperti zombie itu menarik kaki nenek hingga tubuhnya berada di tengah-tengah. Tubuh nenek terkoyak saat kuku-kuku tajam itu menyentuh kulitnya. Nenek hanya bisa menahan sakit saat tubuh tuanya menjadi rebutan dan gigitan serta hisapan dari makhluk-makhluk aneh yang datang entah dari mana. Tubuh tua itu menggelepar saat darahnya muncrat dan dagingnya mulai terlepas menyisakan rongga. Wajah Ajenglah yang ia lihat terakhir kalinya saat tangan Ajeng dengan lihai menancap di dada nenek dan merobek dada tua itu hingga tembus organ. Mulut nenek hanya bisa menganga, menahan sakit yang teramat sangat saat tangan Ajeng bergerak dan mencabut jantungnya. Itulah saat terakhir dirinya bisa melihat dunia dan kegelapan seketika menyelimutinya. "Ibu, Bu." Nenek merasakan tubuhnya terguncang dan sebuah suara menyentak dirinya. Mata tua itu mengerjap, nafasnya memburu dan terasa sesak. Ibu baik-baik saja." Samar nenek menatap seseorang yang saat itu memanggil namanya. "Desi, apa kita sekarang berada di surga?" tanya nenek saat ia menatap anak gadisnya yang kini berada di hadapannya, yang sedang menatapnya cemas. "Kita di rumah, Bu. Ibu kenapa tidur di sini? Ibu sakit." Perlahan bule Desi mendekat ke arah nenek dan membantu tubuh ringgi itu terduduk. Mata nenek mengerjap dan menyisir sekitar, seolah tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ia menyentuh bibir dan dadanya. Tak ada luka sedikit pun di tubuhnya. Apa yang ia alami tadi hanya mimpi semata. Desi menatap ibunya heran. "Mbak Rina mana?" Ia celingukan mencari mbaknya. Nenek hanya menggeleng pelan. "Mbak Rina, Mbak Rina," teriak Desi memanggil mama dari Bagas dan Gandhi. Rina yang sedang tertidur menunggui Bagas langsung tersentak dan berlarian ke arah suara. Ia tersentak saat melihat ibu dan adiknya sedang terduduk di lantai, tak jauh dari kamar anak gadisnya. "Desi, ibu kenapa?" tanya Rina saat berada di antara ibu dan adiknya. Desi mendongak dan menoleh ke arah mbaknya. Desi yang tanya, "Mbak, ibu kenapa tertidur di lantai, ha? Mbak ini gimana? Lagian ibu baru sebentar Desi tinggal udah begini." Desi nyerocos menahan marah. Rina terdiam, merasa bersalah karena lalai menjaga ibunya. "Mbak ketiduran, Rin. Bagas demam dari tadi, badannya panas." Ibu kenapa?" Nenek terdiam, tak berani menceritakan mimpi buruk yang sangat menyeramkan itu. Hanya matanya yang terus menatap ke arah kamar Ajeng. Perasaannya bercampur aduk antara penasaran dan juga takut. Desi dan Rina mengarahkan pandangannya ke arah kamar Ajeng. "Ada apa dengan kamar Ajeng, Bu? Kenapa ibu menatap terus ke situ?" tanya Desi. Nenek masih terdiam. Menghadapi ibunya yang berubah, Rina lalu membantu ibunya berdiri dan memapahnya ke arah kamar. "Bik Jumik mana lagi? Punya pembantu gak tahu diri ya begitu? Gak bisa diandelin," omel Desi. Rina terdiam, penasaran kenapa ibunya selalu menatap ke arah kamar Ajeng. Rina pun memutuskan untuk menemui anak perempuannya itu. Ia membuka pintu kamar Ajeng yang tak terkunci. Hatinya lega karena ternyata Ajeng sedang tertidur lelap.
Rina masuk ke kamar anak gadisnya dan mengelus pucuk kepalanya. Ia bersyukur karena apa yang ia pikirkan tak kejadian. Ajeng anaknya baik-baik saja dan tak ada yang aneh padanya. Jeng, mama tahu Ajeng anak baik. Jangan kecewain mama ya nak, lirihnya. Rina lalu berbalik, tapi ekor matanya menangkap sesuatu yang mencurigakan. Ia melihat baju kaos putih yang berserakan di lantai, bersama celana jeans yang terdapat noda yang tak biasa. Rina mendekat dan meraihnya, mencium noda yang berwarna seperti darah kering dan berbau amis. Darah, kenapa ada di bajunya? Belum hilang rasa penasarannya, Rina meraih celana yang juga terdapat noda yang sama. Seketika hati Rina mencelos, ia kecewa, ia berpikir keras. Darah apa ini? Apakah ini darah? Jangan-jangan Ajeng. Suara lolongan anjing terdengar bersaut-sautan. Ajeng menatap ruangan yang semakin gelap dan mencekam. Ia ingin bebas, tapi kakinya dirantai. Harapannya untuk lepas musnah sudah. Sedangkan Noni Belanda mereka seret dan bawa ke arah penjara yang lembab dan dingin. Sayup-sayup Ajeng mendengar suara tangisan dan jerit ketakutan dari orang-orang yang mereka siksa. Tempat ini tak lebih adalah tempat pembantaian, penyiksaan tak berujung. Ajeng menarik kakinya dan menekuk hingga menyentuh dada. Perasaannya berubah tak enak saat mendengar derap langkah kaki mendekat. Derap kaki yang menghentak itu mengingatkannya pada sosok makhluk berbulu lebat dengan mata merah yang telah berbuat cabul padanya. Aroma daging panggang menguar saat pintu terbuka perlahan, membuat Ajeng menelan ludah. Perutnya yang keroncongan merontah untuk mencoba. Kali ini ternyata bukan makhluk berbulu yang datang, melainkan laki-laki berpakaian tentara pada zaman Belanda. Bertubuh tinggi dengan wajah yang tampan, hidung mancung dengan mata yang menatapnya tajam. Ia membawa senampan makanan enak dan meletakkannya di atas kasur tempat Ajeng dirantai. Silahkan Nona, nikmati makan malammu, serunya dengan senyum khas yang sulit diartikan. Ajeng yang memang sudah sangat lapar, amat bersemangat saat melihat potongan daging panggang di atas senampan dengan aroma yang menggoda. Saat ia meraih potongan daging dan hampir saja menyantapnya, ia teringat untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Baru saja mulutnya menyentuh daging, bau daging panggang berubah jadi bau bangkai yang sangat menyengat. Ajeng menjatuhkan tangannya yang sedang memegang daging, memperhatikan dengan seksama daging yang ada di genggamannya. Matanya melebar saat melihat daging panggang itu mengeluarkan bau yang tidak sedap, dan sesuatu bergerak di antaranya. Benda mengeliat berlendir itu berjatuhan ke atas kasur. Ajeng melempar daging yang ia kira adalah daging kambing, tapi ketika ia mengucap doa, daging itu berubah bentuk menjadi tangan manusia yang membusuk dipenuhi cacing dan belatung. Tubuh Ajeng bergetar, tatapannya takut dan jijik. Sedang lelaki yang tadi memberikannya makanan tertawa dengan amat kencang. Kak, kau mau membunuhku? Ajeng menatap marah padanya. Lelaki itu balik menatap Ajeng tak kalah sangar. Matanya berubah semerah darah. Kau gadis bodoh, dalam keadaan lapar pun masih mengingat Tuhanmu. Apa yang kau dapat, ha? Lagian wanita pendosa sepertimu sudah seharusnya kekal bersama kami di sini. Ajeng terdiam mengingat semua kesalahan yang ia perbuat. Terlalu terburu nafsu hingga membuatnya terpenjara di tempat mengerikan seperti ini. Lelaki berwajah Belanda itu membalikkan badan. Dan ingat, kau ini sama seperti kami. Jadi biasakanlah makan bangkai, karena itulah makanan kita. Ucapnya sebelum pergi dan menutup pintu. Ajeng menyembunyikan wajahnya di antara pahanya. Tangisnya pecah mengingat pacar dan orang tuanya. Berharap mereka datang dan membebaskannya. Meski itu mustahil, ia ingin tetap meminta pada Tuhannya. Ia ingin kembali ke tempat asalnya,
berkumpul dengan orang-orang yang ia sayangi. Sada, Mas Sada, Sadawira, tolong aku Mas. Suara monitor di ruangan tempat Sada dirawat terdengar tak beraturan. Bukti bahwa pemuda itu masih dalam keadaan kritis karena luka yang ia terima dari gadis yang mirip dengan pacarnya. Sada, Mas Sada. Dalam kondisi tak sadarkan diri, lelaki berhidung mancung itu samar mendengar suara gadis yang ia amat cintai. Ajeng, Ajeng sayang, kamu di mana? Sadawira mencari suara Ajeng yang terdengar lirih dan menyedihkan. Aku di sini, Mas. Di kejauhan Sadawira melihat lambaian tangan Ajeng di sebuah rumah bergaya Belanda yang tak terawat, dengan jamur dan beberapa bagian dinding yang menghitam. Pohon besar dan gersang mengelilingi rumah yang tanpa sinar lampu hingga terkesan angker. Hanya karena pendar cahaya rembulan yang membuatnya bisa melihat di remangnya malam. Ajeng, Ajeng. Semakin Sada berlari, semakin rumah menjauh, seolah benda itu bergerak. Sada terengah-engah, nafasnya tersenggal, namun ia tak menyerah. Pemuda tampan itu melanjutkan usahanya untuk menolong Ajeng yang sepertinya terperangkap di dalam rumah. Kali ini ia mampu mencapai rumah dan kini ia berdiri di ambang pintu rumah peninggalan Belanda itu. Ajeng, Sada menggedor jendela yang tepat berada di hadapan Ajeng. Tolong Ajeng, Mas, lirih gadis itu. Sada berusaha keras untuk bisa masuk ke dalam. Berulang kali ia menendang pintu, tapi tak berhasil. Dan tendangan yang ketujuh, Sada berhasil membuka pintu hingga terbuka lebar. Ajeng, gelap, ruangan itu sangat gelap. Hanya terdengar suara kaki yang mendekat. Dan Mas Sada, Mas. Baru saja Sada hendak melangkah mendekat, dan samar-samar wajah Ajeng terlihat. Gadis itu seperti ditarik menjauh darinya, masuk ke dalam kegelapan. Mas. Sada tak putus asa, ia berlari mengejar Ajeng di tempat yang sangat gelap. Anehnya, ruangan itu seperti hampa. Kaki Sada terasa amat ringan dan mengawang. Sekuat apapun ia berlari, ia tak merasa capek. Hingga netra Sada menangkap seberkas cahaya di ujung jalan. Saat ia tiba di ujung, jelas ia melihat Ajeng dan dua orang bertubuh besar dan berotot sedang meniti anak tangga dengan tiang gantungan di atasnya. Di samping tiang gantungan ada seorang wanita yang juga berwajah amat mirip dengan Ajeng, sedang tersenyum sinis kepadanya, seolah menunjukkan tanda kemenangan. Di bawah tiang gantungan, ribuan orang bersorak-sorai menyambut kematian Ajeng. Rumah besar seperti aula itu penuh sesak dengan makhluk berwajah seram dan bertubuh tak utuh. Mereka semua mengerikan. Ajeng, panggil Sada saat gadisnya itu sudah berdiri di bawah tiang gantungan. Namun Ajeng yang ia panggil tak menyaut, pandangannya kosong. Sedang wanita yang sedang duduk di singgasana itu berdiri dan menunjuk ke arah Sada. Gadismu ini akan segera mati karena perbuatan kotornya dengan dirimu, dan kau pun akan segera menyusul. Selamat datang di dunia kami, Tuan Sadawira. Siap-siaplah mengabdi kepada aku. Bertepatan dengan ucapannya, dua orang berotot itu melingkarkan tali ke leher Ajeng. Dan Ajeng, dengan mata kepalanya sendiri, Sada melihat jelas Ajeng yang tergantung dan menahan sakit. Tapi ia tak dapat menolong karena banyaknya yang menghalangi. Tubuh Sada luruh dan tangisnya pecah seketika. Di saat itu dalam hati Sada berkata, izinkan kami menebus kesalahan kami Tuhan, dan selamatkanlah kami. Seolah Tuhan mendengar doanya, tubuh Sada seperti ditarik sesuatu dengan keras, kembali ke lorong gelap yang panjang. Dan saat tiba di ujung yang terdapat sinar teramat terang, tubuh Sada bagi dilempar dan jatuh ke dalam jurang yang amat dalam. Sada,
bangun nak. Bersamaan dengan suara yang ia dengar, mata Sada mengerjap berulang kali, dan ia merasakan sebuah pelukan erat, juga tangis yang menyayat. Sada, Ma. Samar Sada melihat wajah mamanya yang menangis menatap dirinya. Tangannya mengelus pucuk kepala Sada dengan sayang. Kamu sudah sadar nak? Mama kira mama akan kehilangan dirimu nak. Siapa yang sudah tega berbuat seperti ini padamu? Sada terdiam, tak mungkin ia mengatakan hal yang sebenarnya. Sedang ia tahu, jika yang berada dalam tubuh Ajeng itu bukanlah Ajeng yang sesungguhnya. Apalagi yang tadi ada di mimpinya. Ia yakin itu Ajeng yang memang meminta tolong padanya. Ma, tolong carikan ustadz yang berpengalaman. Sada butuh. Tiba-tiba Sada meraih tangan mamanya dan memohon dengan sangat. Ustadz, untuk apa? Tanya mamanya heran. Nanti Sada cerita. Sada mohon ma, tolong Sada. Carikan Pak Ustadz sebelum terlambat. Sembari menahan tangis, Sada kembali memohon pada mamanya. Ia begitu khawatir dengan nasib Ajeng. Bagaimana jika ia melukai orang-orang terdekatnya? Sedang Ajeng hanya mampu menangis di sebuah ruangan gelap dan lembab dengan tetes air yang terdengar jatuh, menetes satu-satu di ujung ruangan. Hawa anyep dan sumpek terasa begitu pekat. Gadis itu masih meringis menahan sakit di sekitar perut dan kemaluannya. Rasa lapar yang tiada terhingga membuat tubuhnya lemas. Namun ia tetap bertahan meski di hadapannya terdapat senapan daging yang mengeluarkan aroma lezat dan membuat ia menelan ludah. Ajeng tetap bertahan, mengingat sebelumnya ia pernah disuguhkan makanan yang sama. Tapi ternyata itu hanya fata morgana semata. Kenyataannya daging yang terlihat enak itu adalah potongan tangan yang penuh dengan cacing dan belatung. Tubuh Ajeng bergidik, bulu roma seketika berdiri. Di saat yang bersamaan, pintu kamar yang terbuat dari kayu jati yang sudah usang itu berderit. Gadis itu sontak mengangkat wajahnya dan menatap ke arah pintu yang perlahan terbuka dan menunjukkan sosok tampan berwajah Belanda yang berdiri dan hendak masuk ke ruangan. Tentu saja, meski kelihatan tampan, pria Belanda berpakaian tentara itu nampak mengerikan di mata Ajeng. Di beberapa bagian tubuhnya terdapat luka dan noda darah kering di bajunya. Pria yang sama yang masuk beberapa saat yang lalu membawa senapan daging busuk untuknya. Kau lagi, bawa makanan ini menjauh dariku. Aku tak butuh. Ajeng menekan suaranya. Ia amat muak dengan kebaikan palsu yang disuguhkan makhluk astral di hadapannya. Pria berambut pirang dengan sorot mata tajam itu menarik salah satu sudut bibirnya, mengulas senyum jahat tanpa ucapan. Ia mendekat dan membelai rambut Ajeng yang berantakan. Ajeng menepis tangan itu, tapi dengan mudah pria itu mencengkram tangannya. Ajeng meringis kesakitan. Tubuh gadis itu ia dorong hingga Ajeng terbaring lemah di atas ranjang yang kotor, berdebu dan penuh dengan noda darah. Tubuh gadis itu ia tindih. Ajeng meronta dan berusaha menolak saat pria berwajah tampan itu dengan beringas mendaratkan kecupan demi kecupan di leher Ajeng tanpa ampun. Lepasin! Di tengah tangisnya, Ajeng berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan tubuhnya. Pria Belanda itu mencengkram kedua tangan Ajeng yang berulang kali memukul tubuhnya. Kini hanya jarak sekilan, wajah pria itu berada di atas wajah Ajeng. Mata tajamnya menyorot ke arah dalam mata Ajeng. Dada gadis itu bergemuruh kencang, takut. Sudah lama aku tak menikmati tubuh indah dari wanita cantik seperti dirimu. Wanita modern yang dengan sukarela masuk ke dalam duniaku dan terjebak di sini. Bersikaplah baik dan kau akan bernasib lebih baik. Menyerahkan dirimu dengan sepenuh hati seperti Nyai yang kini sedang berada di tubuhmu. Ajeng tertegun. Ia tak menyangka pria Belanda itu bisa bicara lembut padanya. Apa itu sebuah jebakan semata? Aku tak peduli dengan semua tawaranmu.
Yang aku mau sekarang pergi dari tempat terkutuk ini dan kembali ke duniaku. Teriak Ajeng yang membuat pria itu terkekeh dan semakin mengencangkan cengkraman tangannya. Gadis bodoh, berharap bisa lepas. Mana mungkin bisa. Satu tamparan mendarat di wajah Ajeng yang seketika meninggalkan noda kemerahan. Gadis itu semakin tertekan. Perih di wajah tak sebanding dengan perih di hatinya. Bulir bening itu kembali merembas di sudut matanya. Namun pria itu tak menghiraukannya. Dengan kejamnya, ia kembali menyibak pakaian yang dikenakan Ajeng hingga bagian dada gadis itu terekspos sempurna, menunjukkan kulit putih bersih tanpa noda yang menggoda. Pria Belanda itu semakin gencar melayangkan kecupan-kecupan penuh hasrat. Teriakan dan makian yang terlontar dari bibir tipis Ajeng tak ia hiraukan. Tenggelam pada nafsunya yang membuncah karena kemolekan tubuh dan paras cantik gadis berdarah Jawa. Sembari menahan perih, Ajeng menatap matanya. Lagi dan lagi mahkota kewanitaannya merasakan perih yang teramat sangat. Sakit. Hujaman demi hujaman yang diberikan pria Belanda itu nyaris membuatnya pingsan. Gadis itu lemah tak berdaya, menahan sakit yang teramat sangat. Ia yakin saat ini mahkotanya itu terluka dan mengeluarkan darah. Puas menyalurkan hasratnya, pria bertubuh kekar itu bangkit dan meninggalkan Ajeng begitu saja. Seraya merapikan pakaiannya, ia membiarkan tubuh lemah gadis itu meringkuk dengan tangis yang membanjiri wajahnya. Ajeng benar-benar frustasi. Harapannya kian pupus. Sepertinya ia semakin pasrah. Tak ada kesempatan untuknya pergi ataupun lari dari tempat laknat yang kini mengurungnya. Perlahan Ajeng merapikan kembali pakaiannya yang berantakan, menutup aurat. Tubuhnya yang kian ternoda semakin membuatnya merasa rendah diri. Sesal kian terpatri di ujung hati. Kenapa bisa ia berbuat nista yang membuatnya kini terpuruk dan jatuh dalam lembah iblis, di mana ia kini menjadi pelampiasan nafsu setan-setan yang haus akan hasrat duniawi. Mama, Ajeng ingin pulang. Ajeng ingin melihat wajah Mama. Maafkan Ajeng, Ma. Ajeng sangat menyesal. Lirih kata itu ia ucapkan seiring tangisnya yang berderai, jatuh dengan derasnya. Tuhan, aku tahu aku salah. Aku hina. Jika bisa meminta, aku ingin kembali pulang dan bertobat. Aku mohon. Dalam tangis dan tubuh yang teramat lelah, Ajeng berusaha bangkit dan menyentuh selangkangannya. Darah yang mengalir deras ia usap dengan telapak tangannya. Mata basahnya menatap nanar cairan merah pekat, kental yang keluar dari daerah kewanitaannya. Ia hanya mampu mendesah. Sesak terasa merajai relung jiwanya. Rasanya ia sudah tak sanggup dan ingin mati saja. Tapi ia tak ingin hidup selamanya di tempat menjijikan yang kini mengurungnya. Ia ingin kembali meski kenyataan itu sulit. Di kamar Ajeng, tubuh milik Ajeng mengeliat menahan nyeri di perut dan daerah kewanitaannya. Tangan putihnya menyelusup ke daerah paha, merasakan ada yang basah. Matanya yang semula terpejam perlahan mengerjap dan menatap telapak tangannya yang basah dan juga lengket. Kelopak mata itu melebar dan bola matanya nyaris keluar saat melihat darah membanjiri paha dan telapak tangannya. Gendruwo sialan, ini pasti ulahmu. Darah? Kenapa ada darah di bajunya? Belum hilang rasa penasarannya, Rina meraih celana yang juga terdapat noda yang sama. Seketika hati Rina mencelos. Ia kecewa. Ia berpikir keras. Darah apa ini? Apakah ini darah? Jangan-jangan Ajeng. Rina yang merupakan orang tua dari Ajeng menggeleng cepat, merasa Ajeng anak baik dan tak mungkin berbuat di luar pikirannya. Tanpa ia sadari, sepasang mata yang sedang berpura-pura tidur itu menatapnya sinis. Tangannya sudah gatal untuk menyiksa wanita yang saat ini sedang terpaku seraya menatap pakaian. Senyum sinis tersungging di sana. Darah yang dipertanyakan wanita itu tak lain adalah darah Sadawira, pemuda yang ia siksa.
Dan apa yang dialami nenek tua barusan adalah sebuah halusinasi yang ia ciptakan. Teror yang membuat seisi rumah bingung dan linglung, berada dalam ketakutan dan rasa was-was. Rina dengan perasaan tak karuan keluar dari kamar Ajeng. Rasa penasaran karena noda darah itu masih menghantui pikirannya. Ekor mata itu masih mengikuti gerak-gerik Rina hingga wanita parubaya itu keluar dari kamar. Saat Rina sudah benar-benar hilang dari pandangan, Ajeng KW itu berdecak kesal. Dengan kekuatan magicnya, ia memutar jari dan kamar itu terkunci. Dan saat itu, tubuh milik Ajeng menggeliat, menahan nyeri di perut dan daerah kewanitaannya. Tangan putihnya menyelusur ke daerah paha, merasakan ada yang basah. Matanya yang semula terpejam, perlahan mengerjap dan menatap telapak tangannya yang basah dan juga lengket. Kelopak mata itu melebar dan bola matanya nyaris keluar saat melihat darah membanjiri paha dan telapak tangannya. "Genderuwo sialan, ini pasti ulahmu." Ia lalu menggeser tubuhnya. Dengan tertunduk, ia melangkah menuju kamar mandi, membersihkan sisa darah yang masih keluar. "Awas kau genderuwo, berani-beraninya kau menyentuh Ajeng." Tubuh itu kini terbaring lemah seperti mayat di atas pembaringan. Asap tipis keluar dari upun-upun kepalanya dan hilang dalam sekejap, masuk ke dunia lain dan perlahan membentuk sosok wanita cantik dengan kebaya berwarna hitam. Kain panjang berwarna emas membalut tubuhnya. Wanita itu dengan wajah penuh amarah memasuki rumah megah bak istana yang merupakan wilayah kekuasaannya. Dayang-dayang berpakaian coklat yang selaras dengan kain yang mereka pakai berjajar rapi menyambut kedatangan nyonya rumah dengan hati deg-degan. Tak ada seorang pun yang berani menatap mata merah wanita yang mereka sebut Nyai. "Mana genderuwo? Panggil mereka," titah Nyai dengan suara lantang. "Baik Nyai." Dua orang dayang melangkah menjauhi Nyai yang nampak murka di singgasana. Tak lama sosok yang dicari datang. Dengan langkah tergopoh-gopoh, mata merah dengan bulu di sekujur tubuh itu menunduk saat Nyai menghentak kakinya hingga tanah serasa bergetar. "Kau berani-beraninya menyentuh gadis itu. Bukankah kau tahu jika dia belum mati? Aku belum sepenuhnya membuat tubuhnya menjadi milikku. Masih butuh 3 nyawa sebagai tumbal kekuatanku. Jadi selama tujuanku belum tercapai, kau jangan berani-berani menyentuh gadis itu. Mengerti?" Gelegar suara Nyai membuat semua dayang dan genderuwo menunduk, takut. Kembali Nyai merubah diri menjadi asap dan hilang dalam sekejap, membuat semua yang berada di aula lega dan kembali ke kegiatannya semula. Rina berjalan menuruni anak tangga. Perasaannya kian resah memikirkan noda darah di pakaian Ajeng. Saat tiba di anak tangga terakhir, Rina membelokkan tubuhnya menuju dapur, berniat membuat teh lemon untuk meredakan sakit kepalanya yang datang tiba-tiba. Berjalan dengan lunglai melewati kamar Bik Jumi yang seketika membuatnya menghentikan langkah. Aroma bangkai kian menyengat dari kamar Bik Jumi. Rina mengenyirkan dahi, hidungnya kembang kempis, mengendus bau tak sedap yang keluar dari kamar asisten itu. Saat tangannya hendak menekan handle pintu, tiba-tiba Rina merasakan tepukan dari arah belakang. Jantung wanita parubaya itu serasa hendak terlontar keluar saking kagetnya. Perlahan Rina memutar tubuhnya dan mendapati Bik Jumi menatapnya tanpa ekspresi. "Ada apa nyonya di depan kamar saya?" tanyanya dengan suara parau. Rina terhenyak, tapi rasa penasaran dalam dirinya kian membuncah. "Apa yang kau sembunyikan dalam kamarmu, Bik? Kenapa bau bangkai begitu menyengat keluar dari kamarmu?" Bik Jumi yang ditanya terdiam sejenak. "Tak ada apa-apa nyonya, mungkin itu bau bangkai dari luar sana," jelasnya. Namun Rina yang sudah diselimuti rasa penasaran dan kekepoan yang teramat sangat memilih tetap membuka pintu. Ia kembali memutar tubuhnya. "Jangan buka kamar saya jika tidak ingin sesuatu terjadi pada diri Anda." Hampir saja Rina hendak menarik kembali tangannya,
yang siap menekan handle pintu begitu mendengar teriakan dari Bik Cumi. Tapi detik itu juga ia menggubrisnya dan membuka paksa pintu. Derit pintu kayu itu terdengar menyakitkan telinga. Rina terpaku, dan saat pintu mulai terbuka, ia melihat. Astaga! Hampir saja Rina ambruk saat melihat sosok mengerikan tergantung di atas kasur. Bik Cumi, ucapnya dengan suara bergetar. Tubuhnya seketika kaku. Jasad tergantung yang tak lain adalah Bik Cumi itu nyaris membuatnya terkena serangan jantung. Jasad Bik Cumi yang mengerikan dengan lidah terjulur keluar, tubuh sebagian biru dan menghitam, sebagian kulit mengelupas dan belatung yang keluar dari lubang-lubang menganga di sebagian tubuhnya. Rina menutup mulutnya dengan kedua tangan. Mual karena aroma dan belatung yang membuat perutnya bagai teraduk-aduk, hingga membuatnya ingin muntah saat itu juga. Kalau yang di hadapanku ini Bik Cumi, berarti... Sudah kuperingatkan, jangan dibuka. Dasar manusia tak bisa diperingatkan. Belum sempat Rina menghindar, tubuhnya terhuyung ke depan karena dorongan yang amat kuat. Pintu tertutup keras. Rina yang terjerembab di lantai berusaha bangkit meski rasa sakit menyiksa di lutut dan pinggangnya. Buka pintunya! Rina berteriak seraya memukul-mukul pintu. Tak ada sautan dari luar hingga Rina menangkap bunyi patahan tulang di belakangnya. Aroma bangkai semakin pekat membuatnya menahan nafas. Degup jantung Rina semakin terdengar kencang. Bukankah hanya ia seorang diri di dalam ruangan? Lantas bunyi apakah barusan? Lantai yang dipijak Rina bergetar. Ia merasakan ada benda jatuh di sekitar tempatnya berdiri. Perlahan, Rina memutar tubuhnya yang gemetaran menahan takut. Matanya membesar dan semakin sulit bernafas kala ia melihat sosok Bik Cumi yang tergantung. Kini sedang berjongkok sembari menyantap kerumunan kecoa dan tikus yang entah datang dari mana, datang mendekatinya. Tangannya dengan lihai meraih satu persatu binatang menjijikan itu dan mengunyahnya dengan lahap. Rina semakin kalut, tubuhnya seketika membeku saat sosok mengerikan itu tiba-tiba menatapnya tajam dan mengulas senyum sinis padanya. Nyonya, Rina terjebak, tubuhnya tidak mampu bergeser kemanapun. Susah payah ia berdiri, tapi detik berikutnya tubuhnya kembali meluruh di lantai. Tubuhnya lemas dan rasa kantuk tiba-tiba datang menyerap. Sedang makhluk itu melesat cepat ke arahnya dan kini berada tepat di hadapannya, samar dan berbahaya. Rina pasrah saat makhluk itu menarik wajahnya dan menekan mulutnya hingga ternganga. Aroma anyir dan bau bangkai menyeruak dan menusuk hidungnya, tapi Rina tidak mampu menghindar. Tubuhnya amat lemah hingga untuk bergerak pun susah. Dengan sisa tenaganya, Rina berusaha melepas cengkraman tangan sosok menyeramkan yang kini tertawa nyaring melihatnya. Sia-sia, tenaga makhluk itu terlalu kuat. Pandangan Rina semakin mengabur. Samar-samar makhluk berwajah hitam dengan mata yang bolong dan dipenuhi belatung itu mengeluarkan banyak kecoa yang begitu banyak dari mulutnya. Ia menyemburkan beratus kecoa ke wajah Rina. Rina mengejang, menahan sakit dari semburan ratusan hingga ribuan serangga berkaki banyak yang menyerang tubuhnya. Rina berontak saat puluhan kecoa masuk ke dalam mulutnya dan mengoyak tenggorokannya. Bisa ia rasakan, kaki tajam itu berebut masuk. Rasa sakit dan perih tidak bisa diungkapkan. Beberapa ekor masuk ke dalam telinganya dan merobek gendang telinganya. Darah mulai mengucur dari hidung dan telinga seiring dengan gesekan kaki serangga yang mulai melalui lubang hingga masuk dan merusak organ dalamnya. Rina bergetar, menahan rasa sakit, matanya terbelalak, dan tidak lama tubuh itu lemas. Setelah puas menyiksa,
sosok menyeramkan itu berdiri dan menarik tubuh Rina yang sudah tidak bernyawa ke atas ranjang. Ia pun kembali mengawang dan menggantung tubuhnya seperti semula. Asap hitam pekat keluar dari mulutnya dan masuk ke dalam lantai marmer hingga tanpa bekas. Bagas menatap adiknya penuh makna. Perasaannya tiba-tiba tidak enak. Teringat mama yang sedari siang tidak nampak batang hidungnya. "Dek, mama kok nggak kelihatan ya, Dek? Kakak jadi khawatir," ucap Bagas lesu. Gandhi hanya melihatnya sekilas. "Mungkin lagi bersih-bersih di bawah, Kak. Lagian ogah banget turun ke bawah, bau bangkai," kata Gandhi. Pandangannya masih tertuju pada gadgetnya. "Tapi Dek," Bagas menghentikan ucapannya. Ia menarik nafasnya dalam ketika suara ketukan terdengar di pintu kamar mereka. Bagas langsung terperanjat. Ia yakin itu mama. Setengah berlari Bagas menuju pintu dan membuka pintu. Bagas terhenyak saat melihat seseorang berdiri dalam sudut bibir yang ditarik. Kedua sisi senyum penuh misteri yang tidak pernah ia lihat dari seorang Ajeng, kakaknya. "Bagas cari mama?" tanya Ajeng. Bagas tidak menjawab. Matanya tidak berhenti memperhatikan Ajeng yang tampak berbeda. Tatapan matanya penuh curiga. Sedang Ajeng hanya tersenyum sinis padanya. "Mama memang di mana, Kak?" Gandhi tiba-tiba menimpali. "Mama lagi ngobrol sama Bik Jumi." Suara Ajeng terdengar seperti dibuat-buat. Bagas menahan Gandhi saat adiknya itu bergegas dan hendak mendekati Ajeng. "Jangan kan, kakak punya firasat buruk." Bagas menggelengkan kepalanya seolah memberi kode pada Gandhi. Gandhi melepas tangan kakaknya. "Jangan berpikiran buruk, mana mungkin Kak Ajeng mau nyakitin kita." Seolah tidak mendengar ucapan Bagas, Gandhi berdiri dan melangkah mendekati Ajeng kakaknya. "Ayo Kak Bagas, kita cari mama aja." Bagas mengangguk pelan. Ia akhirnya mau mengikuti jejak Ajeng dan Gandhi yang mendahuluinya. Meski dia tetap waspada melihat keanehan sikap Ajeng yang menurutnya amat berbeda dari biasanya. Ajeng yang biasanya jutek dan berbicara seenaknya, hari ini terlihat kalem. Dari gaya berjalannya pun berbeda. Ia berjalan dengan anggun, pakaiannya yang melekat terkesan menjiplak lekuk tubuh seksi. Berbeda dengan Bagas, Gandhi tampak cuek dan terkesan biasa. Ia pun mengobrol tanpa rasa ragu dengan Ajeng. Saat kaki mereka menjejak di lantai, mereka serentak menghentikan langkah. Saat mendengar suara orang berbincang, serentak menatap ke arah ruang tengah di mana Bik Jum dan mamanya berbincang. Bagas lega saat melihat mamanya baik-baik saja. Tidak mau membuang waktu ketika orang itu melangkah cepat. "Mama," panggil Bagas, bertepatan dengan suara Bagas yang membahana. Terdengar ketukan pintu di depan rumah. "Ajeng!" panggil seseorang di luar yang membuat Gandhi dan Bagas saling bertukar pandang. Bagas sedang melangkah ke arah pintu, tapi tangan Ajeng menghalanginya. "Jangan dibuka, masuk kembali ke kamar," kata Ajeng dengan suara parau. Bagas terdiam, begitu juga Gandhi, tapi dua orang kakak beradik itu tidak selangkah pun bergerak dari Ajeng. Sedang Mama dan Bik Jum menatap ke arah pintu tanpa pergerakan. "Ajeng, buka Ajeng!" Tiba-tiba Bik Jum mendekat ke arah Ajeng yang nampak marah. "Nyai, kau juga masuk, jangan ada yang membuka pintu." Kali ini suara Ajeng terdengar bergemuruh. Bagas dan Gandhi bertambah bingung. Kemana sikap lembut Ajeng tadi? "Buka, kau yang menguasai tubuh Ajeng, cepat buka." "Mas Ada, itu Mas Ada Wiragan," teriak Bagas bergegas menuju ke arah pintu. "Jangan berani-berani buka pintu, atau kau akan menyesal seumur hidup," ancam Ajeng. Ia menoleh ke arah Bagas. Ia menoleh ke arah Bagas. Matanya menatap tajam dan penuh amarah. Dari atas, nenek beserta Tante Desi melangkah turun menuruni anak tangga. Nenek yang dibantu Tante Desi menatap heran ke arah Ajeng dan anaknya. Mengapa tidak segera membuka pintu, sedangkan suara gedoran mengaung terus-menerus?
Buka pintu, Rin. Ada orang di luar, kok malah melamun. Wanita yang dipanggil Rina itu malah menatap Ajeng. Meski kesal, ia memberi kode untuk membuka pintu. Rina melangkah pelan ke arah pintu itu, memutar kunci dan menekan handle pintu. Begitu pintu terbuka, orang yang berada di luar langsung menyeruak masuk dan tubuhnya terdorong. "Mas Sada," panggil Bagas. Tatapan Sada langsung tertuju pada Bagas. "Bawa nenek menjauh dari Ajeng," kata Sada. Bagas mengangguk dan membawa nenek menjauh. "Apa yang kamu lakukan, sayang?" Ajeng mendekat ke arah Sada yang tampak emosi, giginya bergemelutuk. "Kau jangan berpura-pura. Mana Ajeng?" "Apa-apaan, sayang? Ini aku." Gadis itu mendekat, tapi Sada malah menampik tangannya. "Ustadz, silakan masuk dan lihat sendiri." 3 orang memakai gamis panjang berwarna hitam itu masuk dan berada di balik tubuh Ajeng. "Apa-apaan ini, Ajeng?" Nenek yang tadi menjauh kini mendekati Ajeng. Ia tidak terima dengan perlakuan Sada. Sedang Rina, ia beringsut menjauh bersama Bik Jum, seolah tahu bahaya yang akan mengintai mereka. 3 orang berpostur tinggi dan berjanggut tebal itu masuk. Tatapan mereka tajam dan mengitari semua sudut. "Berhenti!" Suara mereka serentak meninggi saat melihat Bik Jumi dan Rina berlari menyelamatkan diri. Bagas yang sedang mendekati ibunya, tapi nenek menghadangnya. "Jangan, sepertinya ada yang tidak beres dengan mama dan kakak kalian." Bagas dan Gandhi menurut. Mereka terdiam saat 3 orang bergamis tegap itu mengejar mamanya dan Bik Jumi. Rina dan Bik Jumi terpojok saat ketiga orang itu menghadangnya dan mampu mengejar langkahnya. "Kau lebih baik kembali ke alam kalian. Bisa-bisanya menjelma jadi manusia." Salah satu ustadz itu menunjuk ke arah 2 wanita di hadapannya. Wanita yang tak lain adalah Bik Jumi dan Rina itu terdiam. Mereka saling melempar pandang. "Desi, apa yang terjadi dengan Rina? Kenapa ia tampak berbeda?" Nenek mencoba meraih tangan anaknya yang berada di belakangnya. Tapi orang yang diajak bicaranya itu diam saja. Wanita tua itu terperangah dan saat melihat anaknya, Desi, mendongak ke arah langit-langit dengan tubuh yang menegang. Desi kalut. Nenek mengguncang tubuh Desi yang tidak juga menyahut. Samar nenek melihat asap pekat masuk ke dalam mulut anaknya yang mengangah. Desi lalu menurunkan kepalanya dan menatap nenek dengan senyum yang menakutkan. Matanya penuh dengan warna hitam. Bagas dan Gandhi pun tidak kalah terkejut melihat keanehan yang terjadi pada bibinya itu. Desi melesat cepat ke arah 3 ustadz yang saat ini sedang membaca doa di hadapan Rina dan Bik Jumi yang tampak kesakitan. "Panas! Panas!" Reaksi Bik Jumi dan Rina sembari menutup telinga mereka. "Desi, apa yang kau lakukan?" Desi mengangkat kursi kayu dan mengarahkannya pada tengkuk salah satu ustadz hingga Pak Ustadz itu tidak berdaya. Sada refleks hendak berlari ke arah ustadz, tapi tangan Ajeng yang KW menghadangnya. "Apa-apaan kau? Lepaskan!" Ucapnya pada saat merasakan cengkraman di tangannya. Ia menatap benci wanita yang mirip dengan kekasihnya itu. "Apa kau ingin benar-benar bertemu dengan kekasihmu itu? Tapi nyawamu akan jadi taruhannya," ucap wanita itu dengan senyum jahatnya. "Mas Ada, jangan dengerin dia. Aku tahu dia bukan Kak Ajeng." Bagas yang sedari tadi diam tidak lagi mampu menahan emosinya melihat kekacauan yang ada di hadapannya. Teriakan panas dari mamanya dan Bik Jumi serta Desi yang berusaha menyerang 2 ustadz yang lain membuat suasana menjadi gaduh. Bagas yang sedari awal sudah curiga melihat kelakuan aneh Ajeng kakaknya semakin yakin jika di hadapannya itu bukan saudarinya. "Gandhi, jaga nenek, Dek. Kakak mau bantu ustadz yang diserang, bule," ujar Bagas pada adiknya. Nenek yang juga bingung berusaha menghalangi Bagas untuk pergi. "Bagas, jangan. Nek, jangan halangi Bagas. Mungkin ini jawaban dari keanehan yang kita alami beberapa hari ini." Bagas mencoba meyakinkan neneknya.
Nenek menyerah dan membiarkan Bagas berlari ke arah Ustadz. Ia menarik tubuh Desi yang masih memukul Ustadz meski sudah tidak bergerak. Sedang dua Ustadz yang sedang melawan Bik Jum dan Rina. Desi terlempar ke dinding dan pingsan seketika saat adu kekuatan fisik dengan Bagas. Melihat Desi terkapar, tubuh nenek lemas dan ia pun ambruk pingsan. Sementara Bagas berusaha membangunkan Ustadz yang tadi sempat pingsan. Beruntung Ustadz itu kembali bangkit dan membantu dua rekannya dengan fisik dan mengalun kencang. Bik Jum dan Rina menjerit saat yang bersamaan dari belakang tubuh mereka keluar pusaran angin yang mengeluarkan kilatan cahaya. Tangan-tangan bermunculan dan menggapai-gapai menarik tubuh Bik Jumi dan Rina secara bersamaan. Begitupun Ajeng, begitu melihat pusaran angin, ia lantas menarik tangan Sada dan masuk ke dalamnya. "Mas Sada!" teriak Bagas dan tiga ustadz serentak. Namun sulit bagi mereka untuk menolong Sada karena pusaran segera hilang. Saat Sada masuk ke dalamnya, Bagas menangis histeris, begitupun Gandhi. Saat melihat mama mereka hilang begitu saja di dalam pusaran angin kencang. "Sepertinya Mas Sada masuk ke dunia lain," ucap salah satu ustadz sembari mendesak. "Apakah mama saya tidak bisa kembali pulang, Ustadz?" Bagas mengusap matanya. Sedang Gandhi yang sejak tadi menjaga nenek pun turut mendengar dengan dada yang berdegup kencang. Para ustadz menatapnya sendu. Ada keraguan saat ia menjawab pertanyaan Bagas. "Dia bukan mamamu, tapi jin yang punya kekuatan besar. Jin kafir yang mampu merubah wujud." Salah satu ustadz berkulit putih dengan mata sipit menepuk bau Bagas pelan. "Maksud ustadz, jadi mama saya..." Hati Bagas tersayat, begitupun nenek yang sudah siuman. "Jika dia bukan Rina, lantas di mana anak saya, Ustadz?" Mata nenek berkaca-kaca. Ucapan Ustadz barusan bagai pukulan baginya. Kemungkinan tubuh Ibu Rina masih berada di rumah ini, karena sesungguhnya mereka butuh energi yang amat besar untuk bisa membawa orang asing ke dunia mereka. Ustadz itu kembali menjelaskan. "Kalau begitu, Ustadz Arfah, Ustadz Naufal, mari kita lakukan pencarian di seluruh rumah. Kita jangan membuang waktu karena nyawa Mas Sada Wira sedang dalam bahaya." "Baik," ucap dua ustadz serentak. "Ustadz, apa kami boleh membantu?" tanya Gandhi. Ustadz menggeleng. "Kalian jaga nenek dan wanita itu saja." Ustadz Arfan dan Ustadz Naufal tolong angkat wanita itu dan letakkan di sofa. Ustadz Latif yang menjadi pemimpin memerintah. Dengan segera dua ustadz itu melakukan perintahnya. Mereka berpencar, dua ustadz di lantai atas dan satu orang di lantai bawah. Hanya berselang 5 menit saat Ustadz Latif membuka pintu kamar dekat dapur. Suara teriakannya terdengar membahana. "Astaghfirullahaladzim! Ustadz Arfan dan Ustadz Naufal, cepat ke sini!" Mendengar ucapan Ustadz, bukan cuma dua temannya yang datang. Bagas dan Gandhi pun mendekat. Nenek ingin ikut, tapi kepalanya terasa pusing. Ia lebih memilih menunggu di sofa menemani Desi. "Ya Allah, Mama!" Tubuh Bagas terasa melayang, tangisnya pecah begitu saja. Sedangkan di sela tangisnya, ia melangkah mendekati sosok mamanya yang tergeletak di atas kasur dengan posisi tertelungkup. Matanya melotot dengan darah di mulut yang menganga, di hidung dan juga telinga. Mama tidak sendirian karena ada mayat Bik Jumi yang menggantung di atasnya dengan keadaan yang sudah membusuk. Salah satu matanya melotot dan satunya hilang dipenuhi belatung. Perut membesar dan lidah yang terjulur. Bau menyengat bangkai membuat semua orang yang masuk ke tempat itu, termasuk Gandhi dan juga Bagas yang masih menggelosor di lantai. "Mama!" Tangisnya terseok. Nenek dan Desi yang baru saja sadar melangkah mendekati kamar Bik Jum. Karena mendengar suara tangisan dan teriakan dari dalam kamar. "Pak Ustadz, ada apa dengan Mbak Rina?" Desi yang saat itu memegang tubuh rentah ibunya menuju ke arah kasur yang seketika mata nenek membola. Wajahnya pias melihat anak perempuannya itu tergeletak tidak bernyawa.
Darah yang keluar dari setiap lubang di mukanya. Kita harus segera lapor polisi, meski ini sepertinya bukan kasus pembunuhan biasa, seru Ustadz Latif yang diikuti dengan dua temannya, Arfan dan Naufal. Ustadz Arfan dengan sigap menelpon polisi, sedang semua orang yang berada di tempat itu dipaksa menyingkir dari tempat kejadian. Gandhi, jangan sentuh ibumu, takut ada sidik jari yang menempel di sana. Ayo kita tunggu di luar. Ustadz Latif menyentuh bahu Gandhi yang hendak mendekati mamanya. Gandhi terisak, ia akhirnya menuruti perintah Pak Ustadz dan berbalik menuju nenek dan keluarganya yang lain. Mereka semua menangis sesegukan. Kematian Rina benar-benar menjadi pukulan keras yang membuat dunia mereka runtuh. Mereka beringsut dari kamar Bi Jum dan duduk di ruang tamu, tenggelam pada pikiran masing-masing. Sementara menunggu kedatangan polisi, mari kita bantu Mas Sada. Saya takut jika kita kelamaan, Mas Sada tidak akan pernah kembali. Usul Ustadz Latif. Kedua temannya setuju, dan mencari tempat yang lebih luas. Mereka membuat lingkaran dan saling berpegangan tangan. Mata tertutup dan merapal doa. Tubuh Sada terpental saat pusaran itu tertutup, sedang tubuh Ajeng terbaring di sebuah kasur berukir kepala naga berwarna emas. Sada hendak bangkit dan berlari menuju Ajeng yang nampak tertidur. Sada, Mas, ada panggilan suara tanpa wujud. Sada memperhatikan dengan seksama. Suara tidak berasal dari tubuh Ajeng yang terbaring di kasur. Lepas! Entah dari mana datangnya, akar pohon yang besar dan kuat melilit tubuh kekarnya, hingga Sada sulit bernafas dan sesak. Tidak semudah itu, Sada. Kau tentu tidak bisa semudah itu mendapatkan kekasihmu. Tiba-tiba dinding bergerak dan bergetar seperti sebuah pintu yang terbuka lebar dan menampilkan sosok ayu tapi bermata tajam. Wanita dengan kebaya hitam dan sanggul yang dihiasi mawar hitam. Kain panjang hitam melilit tubuhnya yang ideal. Parasnya amat cantik, tapi tatapannya begitu misterius dan tajam. Senyumnya pun terkesan sinis dan penuh kepalsuan. Gadismu akan segera mati. Ia tidak akan kembali ke tubuhnya, karena aku yang akan menguasai tubuh lemah itu. Di bibir merah semerah darah itu mengerucut ke arah tubuh Ajeng yang membeku. Jangan berani-berani menyentuh tubuh kekasihku, begik Sada. Kenapa? Jika kau mau bercinta dan berjanji akan mengabdi padaku, gadismu akan aku lepaskan. Sada terdiam sejenak, tapi sejurus kemudian, cuy, jangan harap aku mau mengabdi pada setan busuk sepertimu. Sada meludah, perbuatannya itu membuat Nyai murka. Pengawal, bawa wanita itu ke sini. Apa-apaan kalian? Lepaskan! 4 orang wanita dengan kebaya berwarna merah menarik tubuh Ajeng. Tanpa rasa kasihan, Ajeng diseret. Gadis itu diseret paksa keluar kamar dan melewati lorong gelap dan lembab. Bau-bau anyep dan tidak sedap menguar sepanjang langkah. Ajeng yang terseok-seok. Bau anyir darah dan bangkai bergantian merasuk ke dalam indera penciuman Ajeng. Tolong, lepaskan kami. Sayup-sayup terdengar rintihan, minta tolong. Perlahan suara itu semakin jelas. Ajeng tahu suara itu berasal dari penjara yang akan ia lewati nanti. Namun di antara suara itu ada suara yang amat ia kenal. Itu suara mamanya. Tapi ia ragu, mana mungkin mamanya ada di sini. Lorong gelap itu perlahan diliputi cahaya meski remang-remang. Ajeng menunduk saat melewati barisan penjaga. Ia tidak ingin melihat pemandangan mengerikan. Tawanan yang rata-rata tubuhnya tidak utuh dan penuh darah. Ajeng, ini mama. Seketika Ajeng menghentikan langkah dan menoleh ke samping. Ia terperanjat saat melihat mamanya yang mengulurkan tangan bersama Bi Jumi di sampingnya. Mama! Ajeng menyentak tangannya hingga terlepas dari genggaman wanita berkebaya merah. Mama! Tangis pilu merembas dari Ajeng, mamanya dan juga Bi Jum. Mama, kenapa mama bisa di sini? Ajeng,
Mama, Ajeng. Wanita itu tanpa rasa kasihan menarik rambut Ajeng hingga gadis itu merintih kesakitan. Ajeng kembali ditarik rambutnya. Tangannya menjauhi mamanya dan memanggil-manggil namanya. Ajeng, Mama, Nona Ajeng. 4 orang wanita bertampang sangar itu terus menyeretnya hingga mereka tiba di suatu pintu besar berwarna hitam pekat. Pintu berbahan besi itu terbuka saat salah satu dari mereka mengetuknya. Tubuh Ajeng didorong begitu saja hingga tersungkur di lantai. Gadis itu mengadu dan mengeluh kakinya yang sakit. Ajeng, Ajeng. Ia terpaku saat mendengar suara yang amat ia kenal, yaitu suara kekasihnya. Dalam hitungan detik mata itu melesat mencari sumber suara. Terdiam saat melihat si pemilik suara, pemuda tampan yang selama ini ada di hatinya. Mas ada. Tapi detik berikutnya Ajeng menggeleng. Ia yakin ini hanya trik dari makhluk jahat yang selama ini mendekapnya. Ajeng. Dari tempat yang berlawanan, seorang laki-laki datang dari balik tembok dan menggeser wanita cantik berkebaya hitam. Mereka melangkah mendekati Ajeng yang bingung kenapa bisa ada 2 Sada. Mana Sada yang asli? Apa mereka semua palsu? Berbagai pertanyaan berseliweran di otaknya. Apa benar ini Sada? Bagaimana ia bisa ada di tempat mengerikan ini? Asing. Sayang, ini Mas Sada. Panggil lelaki yang tubuhnya terikat dengan akar pohon. Mas Sada, lirihnya. Ajeng, ini Mas. Mas di sini sayang. Suara lain memanggilnya. Pemuda di sudut berbeda itu punya suara dan aksen yang sama. Ajeng semakin bimbang yang mana Sada. Sedang wanita yang berada di samping Sada itu naik ke atas panggung dan duduk di sebuah kursi berukiran kepala naga berwarna emas. Pilihlah kekasihmu. Tapi jika kau salah memilih, ia akan abadi di sini bersamaku. Ajeng memindai tatapannya secara bergantian antara Sada yang terikat akar atau Sada yang menyunggingkan senyum manis padanya. 2 paras yang sama dengan raut wajah berbeda. Salah satu penuh rasa rindu dan satunya nafsu. Ajeng mundur beberapa langkah. Saat Sada yang berada di samping wanita berkebaya hitam itu mendekat, batinnya berkata, jika lelaki itu bukanlah Sadawira, pacarnya. Ia terus mundur seiring langkah lelaki yang jaraknya hanya tinggal beberapa meter darinya. Ajeng terperojok, punggungnya menyentuh dinding yang terasa lembab. Dan bau, gadis itu hendak menghindar, tapi 2 tangan kekar berotot itu dengan sigap mengunci dirinya. Mas, tolong lepaskan, pinta Ajeng. Sedang lelaki yang berada di sudut berbeda tampak berontak dan mengamuk, tapi kekuatannya kalah jauh dengan kekuatan gaib. Rasanya aku rindu padamu Ajeng. Sada di hadapannya itu dengan beringas menciumi leher dan seluruh tubuh gadis itu. Gadis itu meronta, 2 tangannya berusaha mendorong tubuh dan menghimpitnya. Jangan kau sentuh Ajeng, dia milikku, teriak Sada yang lain. Melihat kejadian di hadapannya, Ajeng semakin yakin jika yang ada di hadapannya itu bukan Sada. Memang ia pernah berbuat dosa dengan Sada, ia mengakui. Tapi sesungguhnya itu terjadi karena ia merayu Sada. Sada adalah sosok yang baik selama beberapa tahun berpacaran dengannya. Sada selalu menjaganya. Semua karena Ajeng, hingga pertahanan itu hancur dan menyebabkan mereka masuk ke dalam lubang iblis yang teramat dalam. Kau bukan Sada. Sekuat tenaga Ajeng mendorong lelaki di hadapannya hingga mengurai jarak di antara mereka. Aku sadar dia bukan Sada. Tunjuknya pada lelaki yang terikat. Pemuda itu semakin meronta, mengulas senyum tipis. Aku melihat lelaki itu dengan yakin. Ajeng menuju ke arah lelaki yang berada di pojok ruangan itu. Tidak semudah itu Ajeng. Kau harus menyenangkan peliharaanku dulu. Tunggu, Ajeng. Seperti tersedot, wanita berparas cantik dengan senyum mengerikan itu memainkan jarinya hingga Ajeng terpaksa mendekat padanya.
Kau lihat dia, itulah tubuhmu. Kau bisa kembali asal kau dengan sukarela melayani panglimaku, Gendruwo, yang tentunya Sada pacarmu juga harus aku nikmati terlebih dahulu. Ia mengernyit. Penawaran yang tidak masuk akal. Ia tidak ingin mengorbankan Sada atas semua perbuatannya. Aku tidak ingin kembali ke tubuhku. Kau bisa ambil nyawaku, asal kau bebaskan kekasihku. Ajeng, jangan bicara begitu. Kita pulang sama-sama. Teriak Sada. Enggak mas, mereka ini iblis. Tidak ada satu kata pun yang bisa dipercaya dari mereka. Pasti ujung-ujungnya salah satu atau mungkin kita berdua akan abadi di sini. Sada terdiam. Tatapan matanya nanar. Di saat genting seperti ini, ia baru teringat akan penciptanya. Di mana ia sedang senang, tidak sedikit pun ingat dan lalai. Malu, hanya rasa malu yang kian menelusup kalbu. Apakah masih pantas untuk meminta? Kau terlalu berperasaan. Apa susahnya melayani pengikutku? Bukankah selama ini juga mereka sudah menikmati tubuh molekmu? Kau lihat Sada, betapa jeleknya pacarmu. Gadis itu tidak makan maupun minum. Dan kau tahu, tubuhnya sudah dijamah berulang kali dengan para antek-antekku. Dia tidak sesuci dan sepolos itu, Sada. Tidak bisakah kau buka mata? Mata coklat itu membulat. Ia ingin percaya, tapi hati kecilnya tetap percaya pada gadisnya. Ajeng tidak mungkin sehina itu. Tapi pil kekecewaan harus ia telan saat gadisnya itu menatapnya dengan raut wajah penuh kesedihan. Ajeng, benarkah itu? Kau? Ajeng terdiam, merasa terpojok dan sulit mengucap sepatah kata pun. Kau lihat Ajeng, laki-laki itu bukan Sada. Akulah Sadamu, Sada yang asli. Aku tidak akan pernah ragu padamu. Tiba-tiba dari arah belakang tangan kekar itu memeluknya erat. Lepas, kau bukan Sada. Ajeng berteriak keras seraya melepas tangan yang ada di pinggangnya. Sada, meskipun masih terikat, ia tetap berusaha keras untuk menolongnya. Meski saat ini hatinya teramat sakit. Mas Sada, tiba-tiba tubuh Ajeng terangkat ke atas dan dibanting hingga tubuh itu terhempas ke lantai. Darah segar keluar dari mulutnya. Gadis itu mengadu kesakitan. Ajeng menatap nanar sosok yang telah tega berlaku kasar padanya. Asap tebal berwarna hitam pekat menyelimutinya. Begitu asap itu hilang, Sada yang ia lihat berubah menjadi sosok pria bule yang pernah merasakan tubuhnya. Detik berikutnya, asap tebal kembali menyelimutinya. Dan saat asap itu hilang, sosok hitam bertubuh, besar, berbulu lebat, matanya merah, menyorot tajam dan bertaring. Makhluk seperti hewan buas itu tertawa nyaring, membuat tubuh Ajeng bergetar hebat. Jadi, kau? Iya, inilah aku yang sesungguhnya. Dan mulai saat ini, kau akan. Ruangan itu tiba-tiba bergetar hebat. Doa-doa terdengar sayup yang membuat wanita berkebaya hitam itu menutup kupingnya. Begitu juga makhluk berbulu. Akar-akar yang mengikat Sada perlahan lepas. Tertatih dan terseok, pemuda tampan berlesung pipit itu mendekati tubuh kekasihnya yang tergolek lemas. Ajeng, Ajeng. Sada terheran ketika ia tidak mampu meraih tubuh Ajeng. Ia seperti menangkap angin. Ajeng. Mas Sada, entah dari mana datangnya, kilatan cahaya muncul dari langit-langit dan membentuk 3 orang berpostur tinggi dengan janggut yang menghiasi. 3 orang yang tidak lain adalah Ustadz Latif, Naufal, dan Arfa. Itu melantunkan doa dengan selaras. Ajeng terpekik saat tubuhnya ditarik dengan kuat dan seperti dibanting. Pusing, tapi begitu ia sadar, ia sudah berada di tempat berbeda. Ia berdiri dan berlari mendekati Sada yang masih bingung dan terdiam seorang diri. Mas Sada, Ajeng seketika memeluk tubuh Sada dari belakang. Ajeng, pemuda itu berbalik dan membingkai wajah kekasihnya. Akhirnya aku bisa menyentuh wajahmu sayang. Susah payah Sada menyeimbangkan tubuhnya. Tanah semakin bergetar, ruangan terdengar dari berbagai sudut.
Dan jerit histeris dari makhluk-makhluk gaib bersautan dan menimbulkan suara ramai juga berisik. Wanita berkebaya hitam dan makhluk berbulu lebat itu menutup telinganya dan meronta. "Panas! Hentikan! Panas!" Dengan garang dan lantang, bukannya berhenti, 3 orang ustadz itu semakin lantang melantunkan doa-doa yang membuat tempat itu bergoyang dan retak. Di mata wanita itu melotot dan darah keluar dari seluruh lubang-lubang. Ajeng menarik tangan Sada dan berlari. Ketika ustadz yang meski terengah tidak henti mengucap doa, suasana semakin riuh dan ramai. Tangis menyayat hati, terdengar silih berganti. Lolongan dan jeritan minta tolong memenuhi setiap sudut ruangan. Ajeng berpegangan pada Sada dan dengan sigap membawanya dalam pelukan. Satu persatu makhluk dengan wajah mengerikan itu tumbang. Begitupun wanita berkebaya hitam yang semakin lama wajah cantiknya berubah keriput dan gelambir di seluruh tubuh. Tubuh tegap itu membungkuk dan rambut legamnya memutih tanpa terlihat selai pun. Tubuh ringkih itu melangkah pelan ke arah 3 ustadz dengan mengeram, marah. "Sialan kalian, akan mati di tanganku," desisnya dengan suara serak dan parau. Sedang makhluk berbulu itu terbakar dan berontak, tangisnya memegahkan telinga, meminta tolong, hingga tubuhnya menghangus dan menjadi abu. Belum lagi wanita yang dipanggilnya Nyai mendekat, tubuhnya sendiri semakin ringkih dan terjatuh. Sama seperti makhluk yang berbulu, tubuhnya diselimuti api dan menghilang. Ia menjadi segumpal asap hitam dan hilang. Tiba-tiba tercipta pusaran tidak jauh dari tempat mereka berdiri. Ustadz memerintahkan untuk masuk. Kesempatan mereka untuk bisa bebas dari belenggu kerajaan iblis. Namun Ajeng menolak. Ia ingin melepaskan para tawanan yang kini terpenjara, karena di sana ada mamanya dan juga Bik Jum. "Jeng, ayo keluar bersama kita," pinta Sada. "Gak bisa mas, ada mama di penjara. Ajeng harus menyelamatkan mama." Tapi Mbak Ajeng, saat ketiga ustadz itu sudah bersiap untuk masuk, Sada malah mengikuti Ajeng yang berlarian menyusuri lorong panjang yang lembab. Kecipak air terdengar bersautan dengan langkah kaki yang terhentak, memberi waktu, terus nafas yang bergemuruh dan tersenggal berpacu dengan bumi yang bergetar dan langit-langit yang mulai retak. Sada meraih tangan Ajeng dan mereka berlari secara beriringan. "Mama!" panggil Ajeng di sela isak tangisnya. "Ajeng, tolong Mama!" Ajeng berlari semakin cepat dan cepat. Tanpa sengaja, kakinya menendang kunci yang ada di lantai terakhir. Ia terhenyak. Kemana semua penjaga? Kenapa penjara menjadi sepi tanpa penjagaan? Ajeng lalu meraih kunci dan mendekat ke arah penjara. 1, 2, dan 3 pintu penjara akhirnya terbuka. Tapi saat tiba di pintu penjara mamanya, di kejauhan tampak bangunan rubuh dan atap yang runtuh. "Ajeng, cepat!" teriak Sada. "Sudah Ajeng, selamatkan nyawamu. Kau pantas hidup, Mama tidak apa-apa." "Tidak Ma, Mama harus pulang sama Ajeng," ucap Ajeng sambil menangis. Namun saat gembok berhasil terbuka, tangan Ajeng tidak mampu meraih tangan mamanya yang bagai angin. "Mama!" "Ajeng, lari duluan, nanti Mama nyusul," teriak Mama saat runtuhan bangunan perlahan mendekat. Sada begitu saja menarik dengan paksa Ajeng. Mau tidak mau gadis itu menurut kembali, berlari menuju pusaran angin, di mana 3 ustadz sudah menunggu dengan was-was. Ajeng menghela nafas lega saat mamanya ada di antara mereka, berikut dengan Bik Jum. Mereka akhirnya masuk dalam pusaran angin dan tubuh Ajeng begitu juga Sada terjatuh dari pusaran angin dan membentuk wajah. Mereka meringis, kesakitan, tapi begitu melihat keluarga mereka ada dan berkumpul di sana, rasa sakit itu hilang dan menjadi perasaan haru yang tidak terkira. "Kakak!" seru Bagas dan Gandhi yang menyambut kedatangannya. Mereka berlarian dan memeluk tubuh Ajeng. Ajeng membalas pelukan mereka dengan erat. Ia lalu mengurai pelukan dan menatap kedua adiknya secara bergantian. "Mana Mama?" tanya Ajeng yang membuat kedua adiknya itu mendesak dan wajah mereka berubah bias.
Mama sudah meninggal, Kak. Bagaikan disambar petir di siang bolong. Mulut Ajeng mengangah dan matanya melotot tidak percaya. Nggak mungkin, Gas. Mama tadi sama Mbak. Nenek dan bule mana? Mbak perlu bicara. Sentak Ajeng yang marah karena merasa seperti dipermainkan. Beneran, Kak. Saat ini nenek dan bule sedang berada di rumah sakit. Kami disuruh menunggu di sini bersama beberapa polisi. Jelas Bagas. Benar, Bu Ajeng. 2 orang jenazah sekarang sedang diotopsi. Mengingat cara meninggal yang tidak wajar dan kondisi yang mengenaskan. 2 orang polisi mendekat dan menjelaskan. Mama, tidak mah, itu pasti bukan Mama. Jerit Ajeng histeris, tangisnya tumpah saat itu juga. Sada yang baru saja sadar dan mendengar perbincangan mereka, berusaha bangkit dan memeluk kekasihnya dari belakang. Sabar, Jeng, sabar, kita sudah berusaha semampu kita. Tidak, Mas, ini semua gara-gara aku. Kenapa bukan aku saja yang mati? Kenapa mesti Mama? Pantas saja, tadi aku tidak dapat menggapai tangan Mama. Ternyata ini alasannya. Mama sudah jadi arwah. Mama, maafin Ajeng, Mah. Gadis itu menangis sesegukan. Ia bersujud di lantai, meratap. Sada yang merasa turut bersalah memeluk Ajeng dari belakang. Begitupun Bagas dan Gandhi. Mereka semua larut dalam kesedihan dan luka dalam karena kehilangan orang yang amat mereka cintai. Susah payah Ajeng berdiri di pemakaman bersama Sada. Selama prosesi penguburan Mama Ajeng dan keluarga yang lain tidak mampu menahan tangis. Meski semalam ia bertemu Mama dan orang-orang yang ada di dalam penjara, dalam mimpinya, mereka mengucap terima kasih dan selamat tinggal untuknya. Ajeng begitu terpukul apalagi saat mengetahui Mama dan Bik Cumi meninggal bukan dibunuh. Karena tidak ada sidik jari dan petunjuk pada kematiannya. Setelah prosesi usai, Ajeng tidak lupa mengucapkan terima kasih atas bantuan 3 orang ustadz yang akhirnya menolong mereka. Meski mereka harus rela kehilangan Mama yang sangat mereka cintai. Nenek yang sejak kemarin mengurung diri memutuskan untuk pindah dan mencari rumah baru di kota. Rasa trauma pada tempat ini membuatnya enggan berlama-lama berada di sana. Meski sejak kejadian itu, rumah itu terasa tenang dan tanpa gangguan. Sedang Sada tidak ingin kehilangan Ajeng untuk kedua kalinya. Dan ia ingin bertobat, memberanikan diri untuk memintanya langsung pada nenek. Ia ingin segera meresmikan hubungan mereka ke jenjang pernikahan. Namun karena masih dalam keadaan berduka, mereka meminta waktu hingga tahun depan. Di mana Ajeng bisa sedikit melupakan rasa pahit kehilangan dan rasa bersalahnya. Rumah itu akhirnya dibiarkan begitu saja, menua dan akhirnya rusak termakan usia. Tidak ada seorang pun yang ingin hinggap, apalagi untuk tinggal. Rumor tentang rumah itu membuat orang-orang takut dan memilih menghindar, apalagi batang-batang besar dan ilalang menutupinya. Membuat rumah bergaya Belanda itu semakin tampak angker dan mengerikan. Kini Ajeng hidup bahagia bersama keluarga kecilnya, sedang Bagas dan Gandhi memilih tinggal bersama nenek. Bule Desi ikut merantau bersama suaminya. Meski punya kehidupan sendiri-sendiri, hubungan keluarga itu tetap erat. Ajeng memutuskan untuk tinggal hanya beberapa blok dari rumah nenek, agar ia bisa leluasa melihat nenek dan 2 adiknya yang kini sudah bekerja. Hidup memang harus terus berjalan. Kesalahan yang dibuat tidak harus menjadikannya berhenti dan menyesali hidup terus-menerus. Bangkit dan berusaha menjadi lebih baik untuk hidup yang lebih bahagia di masa yang akan. Nah teman-teman, itulah akhir cerita yang bisa Mimin bagikan. Semoga cerita ini bisa kita ambil pembelajarannya ya. Ambil positifnya dan buang jauh-jauh hal negatifnya. Sampai di sini Mimin pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.